Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat pagi hari ini. Saya percaya saat pagi hari ini kita adalah orang-orang yang rindu dan haus menyembah Tuhan. Dan saat pagi hari ini mari sama-sama kita
membawa persembahan kita yang terbaik, lewat pujian kita, lewat pengagungan kita, bahkan lewat rasa syukur kita di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Angkat suaramu, nyatakan Dia yang luar biasa, Dia yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Sebab itulah kerinduanku, tinggal dalam hadirat-Mu, oh Yesus Tuhan. Ini rinduku, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidupku, ku kan menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Ku berseru memanggil nama-Mu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkaulah pribadi yang selalu ada di dalam setiap hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kami membawa setiap ucapan syukur kami. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yes, Lord. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, ku bawa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini penyembahanku, Yesus Tuhan, ini kerinduanku, tinggal dalam hadirat-Mu selama-lamanya. Oh Yesus, ku rindu hadirat-Mu tinggal dalam hidupku. Yesus, jangan lepaskan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerahnya kita bisa bertemu kembali dalam acara doa pagi ini. Dan biarlah setiap pagi kita selalu memulai hari bersama dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, supaya kita selalu memiliki ketekunan, keuletan secara spiritual, dan kita bisa menang menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Dan saya percaya setiap pagi ada berkat baru yang Tuhan juga mau berikan bagi kita yang percaya. Baiklah, pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kasih Karunia Kristus. Kita akan baca Yohanes 1 ayat 15 dan 16 yang berkata demikian. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya lah
kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Dia bilang, inilah dia yang kumaksudkan, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Nah, Yohanes Pembaptis maksudnya 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Tetapi justru dia bilang, dia yang datang belakangan ini telah ada sebelum aku. Loh, kok aneh? Yohanes lebih tua dari Yesus. Tapi dikatakan Yesus telah ada sebelum aku. Maksudnya, Yesus itu adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Lagi pula, Yesus menjadi lebih terkemuka dan mulia dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, Yohanes berkata, aku ini seperti seorang pembuka jalan yang memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, bahwa Yesuslah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi kalau saudara lihat presiden mau berkunjung ke satu tempat, pasti ada timnya pas pampres yang datang duluan, mempersiapkan semuanya, menjaga dengan baik, memberikan pengumuman bahwa presiden akan segera datang. Nah saudara, begitu juga tugas daripada Yohanes Pembaptis ini. Dia yang mendahului dan memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Karena pada zaman dulu ketika orang Israel berdosa, maka mereka harus datang kepada imam yang akan mempersembahkan anak domba yang tak bercacat sebagai korban bakaran di kemah sembayang, supaya dosa daripada orang ini diampuni. Nah, jadi setiap dosa ada anak domba yang disembelih. Setiap kali dosa ada anak domba yang disembelih. Tapi waktu Yesus datang ke dunia dan kemudian dia mati di kayu salib, dia cukup mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, untuk menghapuskan segala dosa kita. Karena itu dia disebut sebagai anak domba Allah. Nah, berarti kita melihat bahwa Yohanes telah memperkenalkan Yesus yang adalah Allah yang kekal. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 berkata firman itu menjadi manusia. Memang secara manusia Yesus lebih muda daripada Yohanes, tapi dia adalah Allah yang kekal. Nah, kita juga dalam kehidupan harus menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab menunjukkan tadi dalam Kristus ada kasih karunia. Karena dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Satu kasih karunia disusul oleh kasih karunia yang lain. Seperti gelombang laut yang datang silih berganti, kebaikan anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kata kasih karunia disebut juga anugerah dalam bahasa Indonesia atau grace, karisma di dalam bahasa Yunaninya. Saudara, orang yang mengalami kasih karunia adalah orang yang mengalami kebaikan dan kebajikan Tuhan serta keajaiban Tuhan yang beruntun di dalam kehidupannya. Karena kasih karunia atau anugerah itu berarti pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima bukan karena kita baik, tetapi itu semata-mata karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada lagu terkenal sekali, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sangat besar anugerah Tuhan yang aku telah terima, yang menyelamatkan orang yang berdosa seperti aku. Bukan karena aku baik, tapi karena Tuhan yang baik. Sekarang kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita ini diselamatkan bukan karena amal perbuatan baik kita, karena kesalahan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bukan karena ditimbang-timbang, mana beratnya dosa lebih berat atau amal lebih berat. Kalau dosa lebih berat neraka, amal lebih berat masuk sorga katanya. Tapi saudara ingat, di sorga itu
sedikit pun nggak ada dosa. Karena itu kalau ditimbang-timbang walaupun amalnya lebih banyak daripada dosanya misalnya, tetap nggak masuk surga. Keselamatan itu free gift, pemberian kasih cuma-cuma dari Allah, karena Allah tahu manusia tidak mungkin bisa mendapatkannya dengan amal perbuatan, dengan apapun juga. Jadi ini menunjukkan kasih Allah yang tanpa batas menganugerahkan keselamatan kepada orang yang mau menerimanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dari pihak Tuhan, tangan yang terulur dari atas kepada manusia di bawah adalah tangan anugerah, grace, kasih karunia. Dan ketika Allah mengulurkan kasih karunia, tangan kita yang di bawah harus menyambut dia. Itulah tangan iman, faith. Kalau grace ketemu dengan faith, hasilnya salvation, keselamatan. Nah, jika demikian apa maknanya perbuatan baik yang kita lakukan? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang sudah diselamatkan karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, pasti akan berbuat baik. Bukan sebagai syarat untuk selamat, tapi sebagai bukti buah bahwa kita ini sudah diselamatkan. Dan saya percaya kasih karunia terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus. Tetapi dari satu kasih karunia, Tuhan akan memberikan kasih karunia yang lain. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi rela menyerahkannya, mengorbankannya bagi kita. Bagaimana dia tidak memberikan kepada kita berkat-berkat lain bersama dengan Yesus, anaknya itu. Kalau mati di kayu salib saja rela, masa kebutuhan saudara sehari-hari Tuhan tidak akan cukupkan? Pasti dia cukupkan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu akan mengalami kebaikan Tuhan. Sebab di dalam Kristus kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat. Orang yang paling enak itu seperti Daud, saudara. Yang dalam Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Enak sekali kan? Orang yang kemanapun dia pergi, kebajikan dan kemurahan mengikuti dia. Jadi kita ini nggak perlu kejar-kejar berkat. Kita yang diikuti berkat, dikejar-kejar berkat. Masalahnya sekarang banyak orang bukan dikejar berkat, dikejar utang, saudara. Kenapa? Karena untuk dikejar berkat, hidup dalam kasih karunia, jawabannya Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau saudara menjadikan Yesus sebagai yang terpenting dalam hidupmu, kebajikan, kemurahan, kasih karunia mengalir selalu dalam hidup saudara. Artinya, kalau saudara ya misalnya jualan spare part mobil lah atau under deal, dan di jalan itu banyak saingan, tapi orang mau masuk ke toko saudara, beli di tempat saudara, walaupun mungkin harga yang saudara jual nggak lebih murah dari yang lain, tapi orang suka di sana. Itu kasih karunia. Di jalanan di mana saudara berdagang, itu banyak sekali restoran apapun jenisnya ada. Tapi orang suka makan di tempat saudara. Loh kenapa? Padahal nggak lebih murah, makanannya juga yang lain juga nggak kalah enaknya. Tapi itu kasih karunia. Aduh, kalau kita ngalami kasih karunia, kita nggak bisa jelaskan kenapa berkat itu kita alami ya. Saya saudara berkali-kali naik pesawat kelas ekonomi, tapi dipindahkan ke kelas bisnis tanpa alasan yang jelas. Saya juga nggak ngerti kenapa. Saya pernah naik Garuda, pindah kelas bisnis. Naik Etihad, pesawat Arab, pindah kelas bisnis. Saya pernah naik SQ, Singapore Airlines, dipindahin ke kelas bisnis. Saya pernah naik pesawat Belanda, KLM, beli tiket ekonomi, dipindahkan ke kelas bisnis. Dan beberapa merek yang lain yang saya juga lupa, saudara. Sampai saya juga bingung kenapa. Orang tanya, kenapa kamu dipindahin ke kelas bisnis? Ya penuh sih. Ya tapi kenapa kamu bukan orang lain? Ya nggak tahu. Saya nggak bisa jelaskan, saudara-saudara. Saya mau bilang, kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan engkau terima dalam hidupmu. Dan di dalam Kristus, bukan kutuk, tapi kasih karunia. Demi kasih karunia akan mengalir. Nah saudara-saudara, kasih karunia juga tidak berarti cuma berkat yang membuat kita enak. Sebab Alkitab berkata bahwa menderita bersama dengan Kristus dan tetap kuat
di tengah persoalan juga adalah kasih karunia. Berarti kasih karunia adalah kemampuan untuk kita tetap bertahan, tetap beriman di dalam segala perkara, baik senang maupun susah. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bersukacita di dalam Tuhan adalah kasih karunia, tapi menderita bagi Tuhan adalah kasih karunia juga. Diselamatkan, percaya Yesus itu jelas kasih karunia. Tapi menderita untuk Dia, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Kasih karunia adalah kemampuan untuk kita bisa mengerjakan hal besar dengan kekuatan Tuhan. Bahkan dalam segala tantangan, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Jika demikian, bagaimana saudara bisa mengalami kasih karunia daripada Tuhan? Ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau engkau makin mengenal Allah, makin mengenal Kristus, kasih karunia akan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Hiduplah intim dengan Tuhan. Kenal Tuhan secara pribadi, secara dekat. Makin engkau sungguh cinta Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan itu semua adalah kasih karunia. Saya bukan orang yang terkutuk. Saya adalah orang yang menerima berkat kasih karunia. Saudara juga. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan. Terimalah kebaikan Tuhan dalam hidupmu sepanjang masa. Tuhan memberkati. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang pagi ini berdoa bersama. Hamba berdoa, mohon kasih karunia Tuhan diberikan kepada kami yang mengikuti doa pagi ini. Kasih karunia yang menyelamatkan kami dari dosa. Kasih karunia yang membuat kami mengalami kebaikan-kebaikan, berkat-berkat Tuhan yang di luar jangkauan akal kami. Mungkin kami bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Tapi kalau kasih karunia Allah mengalir dalam hidup kami bisa lebih sukses, lebih berhasil dari orang lain. Tapi berikan kami juga kasih karunia. Sehingga ketika ada persoalan yang berat, tantangan, bahkan penderitaan karena Engkau, kami juga tabah menghadapinya, kuat, tidak pernah menyangkal karena kasih karunia yang memampukan kami. Dan kami sadar pengenalan akan Kristus membuat kasih karunia makin berlimpah-limpah sehingga kami bisa berjalan dari kasih karunia ke kasih karunia yang lain. From grace to grace, from glory to glory. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Besok hari Sabtu bukan jam 5 pagi, tapi jam 6 pagi ya doa paginya. Karena setiap Sabtu kita tidak hanya online tapi hybrid. Ada yang onsite juga di gereja. Tuhan Yesus memberkati.